Halo guru-guru sekolah minggu semua, di video kita kali ini kita akan kelas persiapan. Kelas persiapan khusus untuk tema bulan Oktober. Tema besar untuk bulan Oktober adalah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Tema-tema per minggu yang akan kita bahas bersama-sama itu adalah di minggu pertama kita akan bicara tentang firman Tuhan menuntun aku. Minggu kedua kita akan membahas tentang firman Tuhan memenuhi kebutuhan aku. Minggu ketiga temanya adalah firman Tuhan berkuasa. Dan minggu keempat anak-anak bisa diajak nonton film Superbook tentang Elia. Dan tema yang bisa kita sampaikan adalah hidup dipimpin firman Tuhan. Tujuan utama dari pembelajaran di bulan Oktober ini adalah mengajarkan anak-anak tentang kuasa dan kasih Tuhan melalui firman-Nya dalam kehidupan khususnya tokoh Nabi Elia. Nah, kita akan membahas kelas persiapan di video kali ini khusus untuk minggu yang pertama. Di minggu yang pertama, kita akan membahas tentang tema Firman Tuhan menuntun aku. Firman Tuhan terambil di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai yang ke-7. Tujuan dari pembelajaran kita adalah anak-anak belajar untuk mendengarkan dan menaati firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kadang sulit, mereka juga diajak untuk percaya bahwa Tuhan selalu memiliki rencana yang baik dan anak-anak diajak untuk mengikuti tuntunan yang daripada Tuhan. Kita akan baca untuk ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama ya. Ini juga yang akan kita sampaikan kepada anak-anak. Kita akan baca perikop 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai yang ke-7. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Sebelumnya saya mau mengajak kita untuk melihat konteks dari perikop tersebut. Konteks dari perikop tersebut adalah terjadi pada masa di mana Israel berada di bawah pemerintahan Raja Ahab, yang dikenal sebagai raja yang sangat jahat di mata Tuhan. Jadi kita bisa lihat 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-30. Dikatakan bahwa Ahab dan istrinya yaitu Izabel membawa penyembahan Baal ke Israel, sehingga disitulah memicu murka yang daripada Tuhan. Nah, disinilah akhirnya Tuhan mengutus Elia untuk menyampaikan penghakiman berupa kekeringan yang panjang sebagai hukuman atas penyembahan berhala yang dilakukan di Israel. Ini adalah awal dari pelayanan kenabian Elia yang penuh dengan keajaiban dan ujian iman dari Tuhan. Nah, poin-poin utama yang akan kita ceritakan khususnya dalam perikop yang tadi kita sudah bacakan adalah di mana Elia menerima pesan firman Tuhan untuk menyampaikan pesan penghakiman kepada Raja Ahab. Di poin yang kedua adalah Tuhan mengutus Elia ke sungai Kerit dan memeliharanya melalui burung gagak yang membawakan makanan. Dan poin yang ketiga adalah kekeringan adalah akibat dari dosa Israel yang berpaling dari Tuhan. Nah, dalam refleksi kita khususnya dalam perikop cerita ini memperlihatkan bahwa Elia menunjukkan ketaatan penuh kepada firman Tuhan.
Bahkan ketika itu berarti dia harus menghadapi raja yang jahat dan menyampaikan pesan yang sulit. Firman Tuhan itu datang dengan tujuan untuk mengingatkan umatnya dan membawa mereka kembali kepadanya. Nah, di dalam aplikasi praktis yang juga kita bisa ajarkan kepada anak-anak adalah anak-anak diajak untuk memikirkan situasi mana mereka mungkin perlu berkata benar atau mengikuti perintah Tuhan ketika sulit atau meskipun saat keadaan yang sulit. Saya juga mau ajak untuk guru-guru memikirkan dan merenungkan untuk firman Tuhan hari ini. Kadang-kadang kita diperhadapkan pada pilihan yang sulit, dalam keadaan yang susah untuk melakukan firman Tuhan. Disinilah kita diajak untuk kembali merenungkan firman Tuhan dan kita diajak kembali untuk berani percaya kepada perintah Tuhan. Melakukan perintah Tuhan atau melakukan firman Tuhan meskipun itu sulit, meskipun itu susah. Disitulah kita diajak untuk percaya sama Tuhan dan disitulah kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah ini jadi berkat juga ya buat guru-guru sekolah minggu. Poin firman Tuhan yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak adalah berikut. Jadi ada pembacaan ayat yang bisa dibacakan oleh anak atau guru, pengantar cerita, isi cerita, aplikasi cerita, ayat hafalan, aktivitas, dan juga penutup. Nah, kita akan bahas beberapa poin saja ya. Nah, tentunya pembacaan ayat bisa diambil di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Ini nanti akan menjadi ayat hafalan juga. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan ini ingatkan bahwa ada firman Tuhan yang akan mengajarkan kita dan memperbaiki kesalahan kita dan mendidik kita dalam kebenaran. Untuk pengantar cerita, saya memberikan beberapa usulan, 2 usulan. Nanti guru sekolah minggu bisa pilih salah satu ya untuk menjadi pengantar cerita. Pilihan yang pertama adalah menebak buku-buku. Jadi, guru-guru sekolah minggu bisa mengkreasikan. Misalnya bisa menebak buku-buku atau jenis-jenis buku yang ada. Misalnya buku matematika, buku bahasa Indonesia, atau bisa disingkatnya buku pelajaran ya, atau buku tentang sejarah, atau buku komik, dan lain sebagainya. Nanti tebak-tebakannya boleh tebak gambar juga nggak apa-apa. Atau misalnya siapakah aku? Kakak-kakak sekolah minggu bisa membacakan clue-nya dan anak-anak yang menebak. Nah, terakhir kakak-kakak bisa kasih tebakan buku Alkitab. Nah, jadi bisa dikasih clue atau bisa dikasih gambar dan anak yang menebak. Setelah menebaknya nggak usah terlalu banyak ya, mungkin 4 atau 5 buku saja termasuk Alkitab itu sudah cukup. Jangan lupa ketika sudah menebak, kasih jembatan masuk cerita. Ada kalimat peralihannya. Jadi jangan langsung tiba-tiba masuk cerita Alkitab ya, seolah-olah pengantar ceritanya tidak nyambung. Untuk menyambungkan pengantar cerita dengan isi cerita, kakak-kakak sekolah minggu bisa sampaikan demikian. Nah, Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, Alkitab ini bukan buku biasa, ini adalah firman Tuhan. Dan cerita hari ini tentang firman Tuhan yang menuntun hidup seseorang. Wah, siapakah dia? Kita dengarkan ceritanya bersama-sama ya. Nah, setelah itu baru masuk ke dalam cerita. Nah, usulan yang kedua untuk pengantar cerita itu adalah diskusi tentang musim kemarau. Kakak-kakak sekolah minggu bisa kreasikan juga ya. Misalnya awal-awalnya bisa perdengarkan tebak suara apa dulu gitu ya, suara hujan. Nah, kemudian sampaikan kalau tidak hujan itu biasanya disebut musim apa? Nah, musim kemarau. Nah, musim kemarau terjadi apa aja? Nah, bisa diskusi singkat ya, jangan terlalu lama supaya, tidak mengambil waktu yang terlalu banyak atau perhatian terlalu banyak dari anak. Jadi ini hanya untuk supaya masuk ke cerita.
atau jembatan masuk cerita yang menarik. Nah, jembatan masuk ceritanya itu Kakak sekolah minggu bisa sampaikan, cerita hari ini adalah tentang Tuhan yang tidak mendatangkan hujan atau kemarau yang dalam waktu yang sangat lama. Loh kok bisa? Kenapa tidak datangkan hujan? Kita dengarkan ceritanya sama-sama ya. Nah, jadi Kakak sekolah minggu bisa pilih salah satu ya, tidak usah dua-duanya. Kalau dua-duanya kepanjangan. Di dalam pengantar cerita hanya boleh kurang lebih 5 menit saja. Jadi tidak boleh lama-lama. Hanya boleh pilih salah satu. Dan pilihannya bisa didiskusikan ya, pilih apa. Oke, untuk narasi cerita, sampaikan kalau cerita Alkitab kita terambil di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai yang ke-7. Dari situlah akhirnya Kakak sekolah minggu bisa cerita. Saya akan memberikan narasi dari cerita tersebut. Nanti Kakak sekolah minggunya bisa lebih disampaikan secara kreatif dan juga bisa disampaikan secara ekspresif. Kemudian ke tampilan PPT-nya juga bisa dikasih tulisan singkat aja ya, tidak usah semua narasi dituliskan di dalam PPT. Kalau di dalam PPT saya tuliskan narasi singkatnya, tetapi PPT yang Kakak sekolah minggu buat tidak usah narasi yang penuh, tetapi poin-poin saja sudah cukup. Nah, di dalam cerita Alkitab diceritakan bahwa ada seorang nabi Tuhan yang bernama Elia. Elia adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia selalu mendengarkan suara Tuhan dan menaati perintah Tuhan. Apapun yang terjadi, walaupun susah, walaupun sulit. Suatu hari Tuhan berbicara kepada Elia. Tuhan berkata kepadanya, nah, suara ini Kakak sekolah minggu juga bisa dikreasiin ya, misalnya rekam suara atau apapun itu boleh ya. Nah, Tuhan berkata, "Elia, pergilah kepada Raja Ahab dan sampaikan pesan ini. Akan ada kekeringan di negeri ini. Tidak akan ada hujan atau embun sampai aku mengatakannya." Nah, itulah perkataan Tuhan, di mana Tuhan berpesan kalau akan terjadi kekeringan, tidak akan ada hujan sampai Tuhan yang memerintahkan hujan itu turun. Wah, kenapa demikian? Nah, ternyata di tempat itu ada hidup seorang Raja Ahab. Raja Ahab adalah raja yang sangat jahat. Raja ini tidak mau percaya kepada Tuhan. Malah dia menyembah berhala yang disebut sebagai Baal. Banyak orang Israel mengikuti Ahab dan berpaling dari Tuhan. Itulah mengapa Tuhan mengirim Elia untuk memberikan peringatan kepada Raja Ahab dan seluruh bangsa Israel. Tujuannya adalah supaya mereka itu tidak terus-menerus menyembah kepada patung-patung, tapi mereka bisa menyembah kepada Allah yang benar. Makanya Tuhan memberikan peringatan kepada Raja Ahab melalui Nabi Elia. Nah, Nabi Elia tahu kalau pesan yang akan disampaikan kepada Raja Ahab, ya raja yang jahat itu, bukanlah hal yang mudah. Karena Raja Ahab bisa marah dan dia bisa menghukum Nabi Elia. Wah, Elia merasa takut sekali. Meski demikian, dia mau belajar percaya kepada firman Tuhan. Karena dia tahu dan dia percaya firman Tuhan adalah kebenaran. Dan dia mau belajar mentaati Tuhan. Walaupun itu susah dan walaupun itu jahat. Walaupun dia juga takut ya menghadapi si Raja Ahab itu. Nah, Elia pun akhirnya pergi menemui Raja Ahab. Dengan berani dia berkata kepada raja, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang aku sembah, tidak akan ada hujan atau embun di negeri ini kecuali kalau Tuhan memerintahkannya." Wah, kira-kira apa ya respon Raja Ahab? Waduh, bisa jadi marah ya anak-anak semua. Nah, tetapi Tuhan menjaga loh Nabi Elia. Karena setelah menyampaikan pesan itu, Tuhan berbicara lagi kepada Elia. "Elia, sekarang pergilah ke sebuah tempat yang bernama Sungai Kerit. Di sana aku akan menjaga dan memeliharamu." Wah, luar biasa sekali ya Tuhan.
Tuhan ternyata tidak meninggalkan Nabi Elia. Ketika Nabi Elia mau percaya dan melakukan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran walaupun itu sulit ya, walaupun dia takut, walaupun dia akan menerima resiko, ternyata Tuhan gak membiarkan Nabi Elia. Tuhan memelihara dia. Bahkan Tuhan kasih tahu untuk pergi kemana, yaitu ke tepi sungai Kerit. Disitulah Tuhan menjaganya. Dan benar, Elia taat sama Tuhan. Dia pergi ke tepi sungai Kerit. Seperti yang disuruh sama Tuhan. Dan itulah yang dijanjikan Tuhan. Ternyata Elia tidak kekurangan apapun. Di saat itu seluruh negeri itu mengalami kekeringan. Kekeringan itu artinya tidak ada air dan tidak ada makanan. Tetapi luar biasanya adalah Elia dipelihara sama Tuhan. Setiap pagi dan sore ada burung-burung gagak yang datang membawakan roti dan daging untuk Nabi Elia. Dan disitulah Nabi Elia juga bisa minum dari air sungai di tepi sungai Kerit. Wah, luar biasa sekali. Tuhan benar-benar memelihara Elia. Meskipun banyak kekeringan di mana-mana, tidak ada minum, tidak ada tanaman yang hidup, tidak ada makanan. Tetapi Elia bisa makan daging dan makan roti, bahkan bisa minum dengan puas. Nah, anak-anak, sementara itu di seluruh negeri Israel, orang-orang mulai merasakan kekeringan yang berat sekali. Tanaman mereka layu semua, tanah mereka kering semua. Mereka mulai mengingat bahwa mereka telah berpaling dari Tuhan. Nah, Tuhan sebenarnya menggunakan kekeringan ini untuk mengingatkan mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan, kembali menyembah Tuhan yang sejati, menyembah kepada Tuhan yang benar, dan kembali mentaati dan percaya sama firman Tuhan. Nah, kita juga bisa menyampaikan penerapan ya untuk anak-anak. Penerapan yang kita bisa sampaikan itu adalah bisa mengajak anak-anak bahwa hari ini kita belajar bahwa Tuhan selalu memberikan firman-Nya untuk menuntun kita. Sama seperti Dia, yaitu Tuhan, menuntun Nabi Elia. Kadang-kadang mengikuti firman Tuhan itu tidak selalu mudah. Kita akan menghadapi situasi yang sulit atau menakutkan. Seperti yang dialami oleh Elia ketika dia harus berbicara kepada Raja Ahab. Dia ketakutan, dia susah, dia sulit. Wah, tetapi Tuhan menolong dia ya. Kadang-kadang kita juga mungkin sulit, kita juga takut. Contohnya apa? Contohnya misalnya harus mengatakan kebenaran, harus jujur. Wah, kalau kita jujur biasanya kan serem juga ya, takut juga ya. Karena apa? Bisa jadi kalau kita jujur malah dihukum. Atau bisa jadi kita jujur malah, aduh gimana nanti saya dimarahin gimana. Wah, kita ketakutan ya. Nah, kadang-kadang anak-anak kalau kita melakukan kesalahan, kita perlu belajar jujur. Perlu mengatakan kebenaran. Disitulah kita belajar untuk bertanggung jawab. Seberapa besar kesalahanmu gak apa-apa. Yang penting kamu bisa belajar dari kesalahanmu. Kamu tetap belajar jujur dan belajar bertanggung jawab untuk kesalahanmu. Disitulah kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Berbohong tidak menolong kamu untuk lebih baik. Berbohong justru akan membuat kamu nambah masalahmu lebih banyak. Nah, kadang-kadang melakukan firman Tuhan juga gak mudah ya, itu sulit. Misalnya, firman Tuhan mengatakan kita untuk beribadah. Rajin sekolah minggu, rajin untuk melakukan firman Tuhan. Tapi kan gak selalu gampang kan? Kadang-kadang sulit, kadang-kadang kita bingung, kadang-kadang kita susah melakukannya. Misalnya rajin, kan lebih enak ya kalau main game. Tapi disinilah kita bisa belajar untuk mengikut firman Tuhan. Dan memang mengikut firman Tuhan tidak selalu mudah. Tetapi ada akhir yang indah. Nah, di sini kakak-kakak bisa memberikan contoh yang lain lagi ya, yang cocok untuk kehidupan anak-anak dan cocok sesuai usia anak-anak. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini kita belajar, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Tuhan akan menolong kita
sama seperti Elia. Meski sulit, meski menakutkan, mari kita berusaha untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Percayalah pada tuntunan Tuhan karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan Dia akan menuntun kita ke jalan yang benar dan rencana Tuhan itu akan baik dan Dia sediakan buat kita. Jadi awal-awalnya susah ya melakukan firman Tuhan, tetapi ada apa? Ada akhir yang indah yang Tuhan sediakan buat kamu. Seperti yang dialami oleh Nabi Elia. Nah, di dalam ayat hafalan bisa sampaikan kembali supaya anak-anak tetap ingat ayat hafalan firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Untuk usulan aktivitas yang bisa diberikan itu adalah membuat prakarya. Jadi prakarya ini bisa print gambar Alkitab, mungkin untuk anak yang lebih kecil di-print aja, untuk anak yang lebih besar mungkin mereka gambar juga nggak apa-apa ya. Nah, dari Alkitab ini nanti mereka bisa ada speech bubble-nya itu ya, ada tulisan ayat hafalan hari itu. Jadi di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi mereka yang besar bisa tulis, kalau yang kecil mungkin sudah di-print, mereka tinggal, tempel saja. Untuk, hiasannya bisa pakai salib ataupun yang lainnya, atau anak bebas boleh menghias juga nggak apa-apa. Atau kakak-kakak sekolah minggu ada usulan aktivitas lain silakan. Jadi bisa didiskusikan bersama-sama ya. Nah, di dalam minggu ini, inilah cerita Alkitab kita, yaitu firman Tuhan menuntun aku. Biarlah kita di minggu ini mengajak anak-anak untuk menjadikan firman Tuhan untuk menuntun hidup mereka walaupun dalam keadaan sulit. Dan bisa percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik untuk hidup mereka. Dan berharap ini bukan hanya buat anak-anak, tetapi juga buat kakak sekolah minggu. Kadang-kadang melakukan firman Tuhan itu nggak gampang kan? Misalnya ketika kita persiapan firman Tuhan dengan baik, kita melakukan, menerapkan firman Tuhan, itu kan nggak mudah. Walaupun sulit, kita mau belajar. Bersama-sama menjadikan firman Tuhan menuntun hidup kita, dan percayalah, sulit di awal tetapi ada rencana Tuhan yang baik ketika kita mau percaya tuntunannya. Demikian untuk kelas persiapan kita hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita siapkan boleh menjadi berkat untuk hidup kita dan juga bisa kita lakukan dan kita hidupi. Sehingga ketika kita sampaikan kepada anak-anak, itu juga bisa menjadi benih yang hidup yang mereka bisa hidupin dalam hidup mereka juga. Dan semoga jadi berkat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.